Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semua bagi yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman bersama dengan pembicara kita Pak Daniel Palungan dengan tema pembelajaran pada malam hari ini, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, sesi yang kedua. Sebelum kita mulai, kita akan awali terlebih dahulu dengan doa. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau memberikan waktu dan kesehatan untuk dapat berkumpul kembali dalam kelas pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai. Bapa, biarlah Engkau selalu menyertai di dalam kelas pembelajaran firman ini. Dan berkatilah saya Bapa sebagai moderator dalam memimpin kelas pembelajaran ini. Mampukan juga para operator kami yang bekerja di belakang layar sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Berkati juga WiFi, internet, dan semua peralatan yang kami pakai agar di dalam pembelajaran firman-Mu ini tidak ada gangguan, dan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu Pak Daniel Palungan yang menjadi pembicara dalam pembelajaran malam ini. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembelajaran firman ini dari awal pertengahan sampai selesai. Ampuni semua dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Bu Aling, dipersilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Baik, terima kasih Bu Aling. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dan sekarang saya akan menyapa pembicara kita. Selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Sam, kabarnya kabar baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan
di dalam setiap pekerjaan dan juga pelayanan Bapak. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Sam dan selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang doktrin Roh Kudus. Kita sudah sampai pada subtopik atau subjudul karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dan setelah saya meneliti Alkitab, maka saya mendapatkan banyak poin yang berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dan karena begitu banyak tidak mungkin disampaikan dalam satu sesi, maka disampaikan di dalam beberapa sesi. Sekarang ini kita ada pada sesi yang kedua. Dan ini melanjutkan pelajaran kita yang lalu sampai pada poin yang ke-7. Dan sekarang poin yang ke-8. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah memberi kemampuan untuk mengerti firman Tuhan atau untuk mengerti Alkitab. Nah, ini sesuatu yang sangat penting karena tanpa Roh Kudus, betapapun pintarnya seseorang, dia tidak akan mungkin untuk bisa mengerti dan mempercayai Alkitab itu sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau kita baca, kita nonton di channel-channel YouTube di udara, kita menyaksikan ada perdebatan yang begitu sengit antara orang Kristen dan non-Kristen. Orang Kristen berusaha untuk meyakinkan orang-orang yang non-Kristen, tetapi ternyata bahwa mereka juga bersikukuh untuk mempertahankan pandangan mereka sendiri, dan karena itu mereka tidak sampai mempercayai apa yang dikatakan Alkitab. Dan ini kita sudah pelajari pada subjudul yang lalu itu, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kita juga melihat bahwa ada banyak pendeta-pendeta atau sesama orang Kristen yang saling berdebat satu dengan yang lain, dan kemudian masing-masing mempertahankan pendapat, mempertahankan argumentasi yang karena tidak ketemu satu titik untuk menemukan satu kebenaran, maka terkadang berujung kepada kata-kata kasar, ya, kata-kata kasar. Bukan lagi beradu secara argumentasi pada ranah pemahaman atau konsep, tetapi kita melihat bahwa ada di antara mereka yang kemudian sudah menyeberang kepada penyerangan hal-hal yang bersifat personal. Nah, itu apa yang menyebabkan? Adalah karena Roh Kudus belum mereka beri kesempatan untuk berkarya di dalam kehidupan mereka, memberi pemahaman yang benar terhadap satu ayat, satu bagian Alkitab, atau terhadap satu konsep yang mereka dapatkan dari Alkitab. Nah, oleh karena itu maka Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa hanya dengan Roh Kudus seseorang itu akan dapat mengerti apa yang dimaksud oleh firman Allah dalam bagian-bagian Alkitab yang mereka baca itu. Nah, sebagai landasannya kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 yang berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu
kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Yesus juga sudah tidak kurang-kurang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, khusus yang 12 orang itu. Tetapi ternyata sampai Yesus terangkat ke surga, itu masih sebagian dari mereka, atau bahkan boleh sebagian besar dari mereka itu belum mengerti kitab suci. Atau paling tidak saat kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita melihat ada kebingungan-kebingungan yang begitu nyata di antara murid-murid Yesus itu karena mereka belum mengerti kitab suci. Maria Magdalena, Petrus, kemudian Kleopas dan temannya, semua dilanda dengan kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi, padahal itu sebelumnya Alkitab telah mengatakan, atau bahkan Yesus sendiri telah mengatakan itu kepada mereka berulang-ulang berkali-kali di dalam pengajarannya kepada mereka. Nah, tetapi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita dapat melihat di situ bahwa Petrus dengan lantang, lancar, dan tanpa ada rasa takut lagi memberitakan kepada orang-orang yang percaya di Yerusalem bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat. Ya, jadi dari contoh murid-murid itu kita dapat melihat dengan jelas bahwa hanya karena Roh Kudus yang memenuhi dan kemudian menguasai hidup mereka, maka mereka dapat mengerti firman Tuhan itu sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman itu. Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, ya, hampir sama kalimatnya dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi Roh Kudus di sini berperan di dalam kehidupan murid-murid Yesus untuk memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus, murid-murid tidak akan mungkin mengerti kebenaran itu. Nah, itu sebabnya Yesus menjanjikan kepada mereka Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan kamu tinggalkan kota ini, maksudnya Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Karena Yesus tahu betul bahwa tanpa kelengkapan dari tempat yang maha tinggi itu, maka mereka bukan saja tidak akan mampu untuk mengajarkan firman, tetapi bahkan mereka tidak akan mampu untuk mengerti firman itu dengan benar. Nah, kemudian di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah.
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, jadi bagaimana Paulus dalam surat ini menjelaskan bahwa roh itu menyingkapkan segala sesuatu yang rahasia di dalam diri Allah. Yang kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, 8, sebelum ayat 9 itu, hikmat. Jadi kita hanya dapat mengetahui tentang apa yang dimaksudkan, apa yang dikehendaki, apa yang menjadi isi hati Tuhan yang tertuang dalam satu bagian Alkitab, kalau roh Allah menyatakannya kepada kita. Nah, lalu Paulus berkata bahwa kami mampu untuk mengajarkan, menyatakan kebenaran itu kepada jemaat, kepada umat Tuhan, oleh karena roh yang memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti dan juga untuk mengajarkan firman Tuhan itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat prinsip untuk Bapak Ibu perlu pahami dan pegang erat di dalam keyakinan saudara kepada Tuhan adalah bahwa Roh Kudus itu diberikan Tuhan dengan satu maksud supaya kita mengerti kebenaran firman-Nya. Saya baca 2 ayat lagi nih supaya Bapak Ibu semakin jelas. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-11 dan 12, ya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, jadi kita melihat di sini saudara bahwa Petrus atas ilham Roh Kudus itu memperlihatkan kepada kita satu kenyataan bahwa nabi-nabi zaman dahulu itu ingin mengetahui tentang Injil itu sesungguhnya. Tetapi ternyata mereka belum sampai kepada pemahaman yang utuh, yang sempurna itu. Baru kemudian ketika Yesus datang, lalu kemudian ketika roh yang menyingkapkan tentang siapa Yesus dan apa yang akan dikerjakannya itu, barulah dikatakan mereka mengerti. Nah, jadi dari beberapa ayat ini saudara-saudara, saya mau tekankan di sini bahwa jangan sampai Bapak Ibu itu memiliki satu pemahaman yang sempit terhadap karya Roh Kudus itu yang hanya dikaitkan dengan manifestasi-manifestasi, yang hanya dikaitkan dengan situasi yang barangkali memberikan sukacita, membuat kita merinding, merasakan satu suasana yang berbeda daripada yang lain. Tetapi satu pekerjaan Roh Kudus yang tidak boleh, tidak harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah memberikan kemampuan kepada hamba-hamba Tuhan untuk mengerti dan mengajarkan Alkitab itu secara benar, memberikan kemampuan kepada jemaat untuk mengerti kebenaran firman itu secara benar. Nah, jadi ini yang menjadi pergumulan saya sebagai hamba Tuhan, karena terlalu banyak sekarang ini gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan itu didominasi oleh logika, didominasi oleh filsafat, sehingga mereka tidak sampai kepada kebenaran yang sejati dari Injil yang mereka beritakan itu. Nah,
Yang berikut, apa yang dikerjakan oleh Roh dalam kehidupan orang-orang percaya adalah karunia untuk membangun tubuh Kristus. Nanti kita akan membahas satu topik juga, Roh memberikan karunia-karunia rohani, tetapi yang dimaksud di dalam 1 Korintus pasal 12 1 Korintus 12 Oh, ini berbicara mengenai karunia-karunia. Ini nanti saya akan bahas ini di bagian-bagian akhir, karena ini untuk satu poin ini aja kita butuh satu sesi khusus ini, ya. Roh Kudus memberikan. Tetapi yang saya maksudkan di dalam penyataan pertama itu adalah ada karunia nabi. Ya, itu di dalam Efesus pasal 4 itu. Ayat yang ke-11. Ini juga karunia-karunia. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin dan pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh, dan di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi karunia-karunia jawatan di dalam gereja itu juga pada satu sisi itu dari Yesus, tetapi pada sisi yang lain ini juga adalah karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus untuk memperlengkapi orang, berfungsi sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai guru. Nah, jadi ada karunia-karunia yang berlain-lainan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Roh di dalam gereja. Ya, saya tidak usah terlalu lama di sini untuk ini, karena itu nanti ada bagian khusus yang membahas tentang karunia-karunia. Nah, ini yang saya mau sampaikan juga, ini sebagai sesuatu yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui adalah bahwa karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah memimpin. Ini ada banyak ayat di sini. Saya akan baca secara cepat untuk beberapa ayat, dan saya akan memberi penjelasan untuk ayat-ayat tertentu, ya. Tetapi semua ayat ini Bapak Ibu harus tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya memberi kemampuan untuk mengusir roh-roh jahat, ya, yang sudah kita pelajari, tetapi itu memberi pimpinan. Ya. Ya. Markus 1 ayat yang ke-12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Nah, ini Yesus ketika dia keluar dari Sungai Yordan karena dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu dikatakan segera dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu
dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi di dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ini ada satu pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri seorang yang bernama Simeon. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penguburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, kemudian Simeon ini dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke bait Allah, dan di dalam bait Allah itu dia bertemu dengan sang bayi Yesus yang dibawa oleh orang tuanya untuk melaksanakan upacara sesuai dengan adat istiadat bangsa Yahudi, yaitu disunat pada hari yang ke-8. Nah, kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 29 dan 39 ini berbicara tentang Filipus. Ya, atas bimbingan Roh Kudus, ya, Filipus ini dituntun untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Nah, sida-sida ini dapat dikatakan itu setara dengan Menteri Keuangan dari Ethiopia. Dia orang yang saleh, sida-sida ini. Dia orang yang tekun melaksanakan syariat-syariat agamanya. Makanya setiap tahun dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Dan pada saat itu dikatakan di dalam keretanya dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, nubuatan tentang Yesus, tetapi dia tidak mengerti. Lalu kemudian Tuhan, Roh Kudus menyuruh Filipus pergi ke jalan yang bernama Jalan Sunni. Dan di sana kemudian dipertemukan dengan sida-sida yang sedang membaca kitab suci di dalam keretanya itu. Nah, jadi Roh Kudus memimpin Filipus. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-19 ini bagaimana Roh Kudus juga menuntun Petrus. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang yang mencari engkau. Nah, karena saya lupa di kota mana itu ya. Itu Cornelius dan seisi rumahnya itu sedang haus-hausnya untuk mendapatkan pengajaran yang benar tentang firman Allah. Dan karena itu dia menyuruh 3 utusan untuk pergi ke Yope untuk menemukan Petrus dan membawanya ke rumahnya untuk datang mengajar tentang firman Allah. Dan Alkitab mengatakan di sini bahwa Petrus sebelum didatangi 3 orang itu, dia sudah melihat mimpi, tetapi dia bingung dengan mimpi itu, dan akhirnya Roh Kudus yang memperjelas kepadanya apa yang harus dikerjakan, bahwa pergilah karena ada tugas penting untuk mengajarkan firman Allah itu di rumah Cornelius. Ya. Nah, lalu di dalam pasal 13 ayat yang kedua, ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, ini di dalam jemaat di Antioquia itu ada persekutuan doa atau ada ibadah doa. Nah, pada saat mereka berkumpul dan berdoa di dalam ibadah doa yang sudah dijadwalkan itu, maka Roh berbicara dengan terang kepada mereka, khususkan Barnabas dan Saulus. Ya, jadi Roh memberi
pimpinan kepada jemaat di Antioquia, sehingga mereka mengerti bahwa Paulus dan Barnabas ini adalah orang yang memang sudah dipilih khusus untuk memberitakan Injil. Nah, lalu di dalam ayat yang keempat, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi rute perjalanan dari penginjilan, pelayanan penginjilan Rasul Paulus itu memang mereka sudah tentukan. Dari kota ini ke kota ini dan ke kota itu. Tetapi kemudian tiba-tiba berubah. Nah, mengapa berubah? Karena Roh Kudus mendaulat mereka untuk berjalan sesuai dengan rute yang telah ditetapkan oleh Roh Kudus. Nah, di dalam pasal 16 ya, untuk memperjelas ini. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi mereka dipimpin oleh Roh Kudus keluar dari benua Asia untuk memberitakan Injil di kota-kota lain. Ayat yang ke-7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi saudara, Roh Kudus di situ jelas ya, bagaimana dia memberikan bimbingan kepada Saulus dan Barnabas untuk pergi memberitakan Injil di kota-kota yang memang sudah disiapkan oleh Roh Kudus. Dan karena itu kalau kita baca bahwa pelayanan mereka itu disertai dengan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus, itu tidak lain karena memang Roh Kudus yang memimpin mereka. Nah, ini satu hal lagi yang luar biasa ini. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-22. Ya. Ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ya. Selain dari yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, jadi Paulus sudah melihat dan mengetahui sebelumnya bahwa waktu-waktu atau hari-hari yang akan datang, yang akan dihadapi oleh Paulus di dalam pelayanannya ini, dia akan dihadang dengan sengsara dan penjara. Ya, dia akan dihadang dengan penjara, sengsara, dan itu sudah dinyatakan oleh Roh dari kota ke kota. Dan sekarang dia masuk ke kota Yerusalem, tetapi sekali lagi ini bukan atas kemauannya sendiri. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-22, dia masuk kota Yerusalem itu sebagai tawanan roh. Tuh, sebagai tawanan roh. Artinya apa, saudara? Paulus ini tidak lagi berjalan dengan kemauannya sendiri, tetapi atas dominasi Roh Kudus. Karena secara daging, penjara, sengsara yang menghadang itu ya sedapat mungkin kalau bisa dihindari oleh Paulus. Tetapi dia tidak bisa menghindar dari semua itu, oleh karena sudah ditetapkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu harus didengar, harus ditaati oleh Paulus di dalam pelayanannya.
Nah, jadi kita melihat di dalam sejarah, ya, dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, mereka itu efektif di dalam pelayanan oleh karena mereka senantiasa dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, untuk saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, jika kamu memberi diri dipimpin oleh Roh. Artinya begini, pada satu sisi Roh Kudus itu pekerjaannya adalah memimpin. Tetapi pada sisi yang lain, dia minta dari jemaat, dia minta dari saudara dan saya untuk secara sukarela memberi diri dipimpin oleh Roh. Seperti Paulus tadi, dia tahu tidak gampang untuk berjalan ke Yerusalem itu. Karena di sana dia akan ditangkap, di sana dia akan disidang, di sana dia akan dipenjara. Dan dari situ berawal dia naik banding dan akhirnya dia pergi ke Roma. Ya. Tetapi untuk pergi ke Yerusalem dengan sengsara dan penjara itu bukanlah sesuatu yang gampang. Tetapi Paulus memberi diri untuk dipimpin, memberi diri secara sukarela untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, lalu ayat yang ke-25 dari Galatia pasal 5 berkata begini. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Di dalam diri kita ini, saudara, ada beberapa unsur yang masing-masing itu punya keinginan. Satu itu adalah hawa nafsu daging. Ini satu kekuatan yang saudara tidak boleh remehkan. Karena telah terbukti di dalam sejarah bahwa jangankan jemaat, pendeta-pendeta pun telah tersungkur oleh karena mereka tidak sanggup untuk menghadapi kekuatan hawa nafsu yang memaksa mereka untuk berbuat dosa. Yang kedua, logika. Manusia dilengkapi dengan satu kelengkapan yang tidak ada pada makhluk yang lain kecuali kepada manusia, yang namanya logika. Logika ini juga memberikan pertimbangan. Logika ini juga bisa memprediksi masa depan. Dan karena itu maka banyak orang yang kemudian hidup secara logika. Itu dua unsur yang begitu dominan di dalam diri saudara. Nah, sekarang sebagai orang-orang yang percaya ada kekuatan yang ketiga yang dinyatakan di sini, yaitu Roh Kudus, dan Paulus berkata, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ini sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak terlalu tekankan di dalam gereja-gereja, karena yang ditekankan sekarang itu adalah mujizat, yang ditekankan itu adalah manifestasi dari Roh Kudus, urapan dan lain-lain sebagainya, karunia-karunia dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka abai kepada hal yang jelas-jelas diperintahkan dalam Alkitab, yaitu berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada satu sisi penuh Roh Kudus itu baik. Tetapi sisi yang lain adalah Roh Kudus itu harus aktif, Roh Kudus itu harus diberi keleluasaan untuk berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kita dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Ya, jadi saudara nanti akan tahu ini di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa bahkan pendeta-pendeta di atas mimbar itu seringkali didominasi oleh hawa nafsu. Sehingga dari atas mimbar terlontar kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghakimi, dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah membawa kepada pengenalan
akan Kristus. Ini berbeda dengan karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang berdosa, yang belum percaya. Yaitu Roh Kudus berkarya di dalam hidup mereka untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi sesudah diselamatkan, seperti saudara dan saya sekarang ini, maka kelanjutannya adalah kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Dan bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar itu? Satu adalah dengan membaca Alkitab, dan yang kedua di sini dengan pekerjaan Roh Kudus. Markus pasal 12 ayat yang ke-36. Ya. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Ya. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Secara biologis, saudara-saudara, Yesus itu adalah keturunan Daud. Baik melalui jalur Yusuf maupun melalui jalur Maria. Tetapi Yesus di dalam hakikat keilahiannya, dia bukan keturunan Daud. Nah, karena itu di dalam ayat ini, saudara, kita diberi satu keterangan bahwa Daud bisa mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Adalah karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kehidupan Daud, pikiran Daud itu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dia dapat mengenal Yesus itu, bahwa sesungguhnya dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah manusia yang 100% dan Allah 100%. Dan karena itu dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Ya, ada seringkali juga muncul pertanyaan-pertanyaan itu, apa arti duduk di sebelah kanan? Saya akan keluar sedikit dari sini untuk memberi penjelasan ini, supaya Bapak Ibu jangan bingung di kemudian hari. Duduk di sebelah kanan artinya diperkenankan. Dia diperkenankan Tuhan. Duduk di sebelah kanan artinya yang menang. Duduk di sebelah kanan artinya yang siap untuk menerima kekuasaan. Artinya secara prosesi dia akan dinobatkan sebagai yang berkuasa atas segala yang berkuasa. Ini pergantian raja-raja di dalam Alkitab itu, kalau ada seorang yang sudah tua dan harus menyerahkan tampuk kepemimpinan atau takhta kepada pangerannya, maka sebelum dia duduk di atas takhta itu, maka sang pangeran itu duduk di sebelah kanan dari takhta sang raja yang akan digantikannya itu. Nah, jadi itu 3 pengertian dari duduk di sebelah kanan, dan itu semuanya Yesus. Yesus diperkenankan Bapa, Yesus telah menang atas musuh-musuh, dan Yesus akan disahkan atau masuk dalam prosesi pelantikan untuk menjadi raja di atas segala raja. Nah, jadi saudara, kita melihat di situ bahwa Daud dapat mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara membaca Alkitab itu harus. Tetapi supaya saudara bisa mengenal apa
tokoh sentral dari Alkitab itu, maka saudara harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi pengenalan akan Allah itu akan terjadi dengan sempurna kalau Roh Kudus yang menyatakannya kepada kita. Dan sebagian itu telah dinyatakan di dalam Alkitab, memberikan kepada kita deskripsi-deskripsi tentang siapa Yesus itu. Tetapi ada hal-hal yang baru saudara sungguh-sungguh akan alami di dalam kehidupan saudara, di dalam hati saudara itu, bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan kalau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara. Dan karena itu maka saudara sekali lagi harus terus-menerus menggantungkan diri kepada Roh Kudus. Ya. Roh Kudus membela atau memberi hikmat kepada orang-orang percaya. Ya. Dalam hal apa ini Roh Kudus memberikan hikmat dan memberi pembelaan ini? Kita baca ayatnya. Markus pasal 13 ayat yang ke-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Allah. Nah, ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Karena dia sudah tahu bahwa murid-muridnya ini akan ditangkap, akan diadili, akan disesah, akan dianiaya, dipenjara, dan bahkan mungkin akan dihukum mati. Dan di sini Yesus memberitahukan kepada mereka, jangan takut. Kalau kamu ditangkap oleh penguasa-penguasa dunia ini untuk diminta pertanggungjawaban atas iman kamu kepada Allah, kepadaku sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak usah khawatir, tidak usah takut bagaimana kamu membela diri dari semua tuntutan-tuntutan itu. Kenapa? Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu bagaimana seharusnya kamu berkata-kata untuk menyatakan kebenaran dan untuk membela diri. Nah, ini janji Tuhan. Ini sudah menjadi pengalaman begitu banyak orang. Ya, bahwa ada hal-hal yang tidak mereka rancang di dalam pikiran untuk dikatakan, tetapi kemudian Tuhan menyatakannya pada saat mereka sedang berkata-kata. Satu contoh konkret di dalam pelayanan saya adalah saya mempersiapkan khotbah. Saya menggumuli dengan doa dan belajar. Tetapi ketika sampai di atas mimbar, berdiri di depan jemaat, itu ada ayat-ayat tertentu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, yang tidak masuk di dalam daftar persiapan saya, tetapi kemudian dimunculkan oleh Roh Kudus di dalam pikiran ketika saya di atas mimbar, dan itu disampaikan cocok dengan topik, cocok dengan judul khotbah, dan kemudian itu ternyata cocok dengan kebutuhan jemaat Tuhan. Nah, jadi ketika kita di atas mimbar itu Roh Kudus bekerja. Nah, tapi dia masih sedikit menyimpang juga di sini untuk memberitahukan kebodohan orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi berkata begini, naik di mimbar pokoknya yang penting berdoa. Tidak usah kita takut akan apa yang akan kita katakan di atas mimbar.
karena di atas mimbar pasti Roh Kudus akan membimbing untuk memberitahukan apa yang akan kita katakan. Ini penyimpangan dari teks ini. Teks ini tidak berkata kalau kamu naik di mimbar untuk berkhotbah kamu nggak usah berpikir. Tetapi ayat ini berkata kalau kamu ditangkap dan daripadamu dituntut pertanggungan jawab atas apa yang kamu lakukan, maka pada saat itu Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu. Tetapi untuk naik di mimbar, tidak ada janji bahwa kamu nggak usah berpikir apa-apa nanti di mimbar baru muncul semua kata-kata yang akan kamu sampaikan. Itu tidak ada ayat dalam Alkitab. Tetapi yang ada ialah belajar, yang ada ialah gali Alkitab itu dan naik di atas mimbar dengan persiapan yang sudah matang, bagaimana firman itu disampaikan kepada jemaat dan mengalir, maka itu ada peranan Roh Kudus. Jadi harus ada tanggung jawab dalam konteks mimbar. Tetapi seandainya, ya ini orang Jawa bilang amit-amit, salah satu dari kita ditangkap oleh pemerintah atau oleh kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia, lalu kemudian dituntut pertanggungan jawab. Kenapa kita pergi memberitakan Injil di daerah-daerah tertentu yang terlarang gitu. Katakanlah seperti di Sumatera Barat, gitu, di Aceh. Gitu. Itu nggak usah khawatir. Di sana Tuhan akan membela saudara dengan rohnya. Nah itu beda konteksnya ya. Nah kemudian di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-12. Oh sama ini. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, Kisah 6 ini. Ayat yang ke-10. Ya. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berkata-kata. Ini siapa ini? Oh, Stefanus. Ya, Stefanus itu. Stefanus dia memberitakan Injil. Kemudian di dalam pemberitaan Injil itu dia dihadang oleh tokoh-tokoh Yahudi dari aliran Libertini. Itu ayat 9 itu. Ya. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia, dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Jadi ini Stefanus dihadang oleh pemikir-pemikir yang ulung. Nih. Orang-orang Alexandria, orang-orang Yahudi itu. Pemikir-pemikir yang ulung juga di dalam soal agama. Tetapi kita melihat di sini bahwa Stefanus sama sekali tidak gentar untuk menghadapi mereka. Karena apa? Karena dikatakan bahwa hikmat Stefanus itu datang dari Roh Kudus. Stefanus berkata-kata atas dorongan Roh Kudus. Nah, jadi jelas di situ Bapak Ibu bahwa ada situasi-situasi di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, yang kita diminta untuk memberi pertanggungan jawab. Dan Bapak Ibu tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah gentar. Andalkan Roh Kudus yang sanggup untuk memberikan kepadamu kekuatan, yang sanggup memberikan kepadamu hikmat, yang sanggup mengajarkan kepadamu hal-hal apa yang harus kamu katakan untuk menghadapi penentang-penentang di dalam pelayanan dan keimanan saudara itu. Nah itu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, membela dan memberi hikmat. Ya, Roh Kudus mengurapi untuk menyampaikan kabar baik. Ya. Jadi memberikan satu pengesahan secara khusus untuk seseorang dapat memberitakan Injil, kabar baik. Nah ini Tuhan Yesus ya di dalam Lukas pasal
4 ayat yang ke-18, di mana dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, jadi Yesus sendiri, saudara, itu diurapi oleh Roh Kudus, disahkan secara langsung oleh Roh Kudus untuk pergi memberitakan Injil. Ya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34 dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi setiap utusan-utusan Allah itu dilengkapi dengan Roh Kudus. Yang artinya bahwa di dalam diri utusan-utusan Allah itu ada satu kekuatan yang tidak terbatas. Yang tidak ada satu kekuatan yang mampu untuk menahannya. Karena itu adalah satu kelengkapan yang memang Tuhan berikan bagi orang-orang yang ditugaskan untuk tugas pemberitaan Injil kepada segala bangsa. Dan itu sebabnya Bapak Ibu di dalam konteks sejarah atau bukti sejarah, kita melihat bagaimana sistem politik baik secara nasional atau secara lokal, khususnya di Indonesia. Itu ada kebijakan-kebijakan yang menutup, tidak memberi izin untuk pemberitaan Injil. Katakanlah Nusa Tenggara, Sumatera Barat, Ranah Minang, katakanlah Aceh, itu dijaga dengan ketat oleh sistem budaya dan juga oleh sistem pemerintahan. Tetapi apakah mereka bisa menghambat perkembangan Injil baik di Sumatera Barat maupun di Aceh? Di YouTube saudara bisa melihat bagaimana kesaksian-kesaksian orang Padang, kesaksian-kesaksian orang Aceh. Bukan karena utusan Injil, tetapi Tuhan punya cara tersendiri untuk menjangkau mereka. Sekilas tadi saya ketemu satu YouTube itu, bahwa ada orang yang dari Indonesia pergi untuk belajar secara khusus tentang agama di Arab. Tetapi sementara dia belajar, itu Tuhan menangkap dia dengan kuasa dan dengan caranya sendiri. Sehingga dia pulang ke Indonesia, bukan lagi untuk membawa gelar kesarjanaan sesuai dengan ilmu yang jurusan yang dia pilih, tetapi dia sudah pulang dengan satu keyakinan lain, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini artinya apa? Bahwa walaupun ada kekuatan baik secara politik, kekuatan secara kultur, kekuatan secara struktur, kekuatan secara personal menghambat pemberitaan Injil, tetapi karena setiap utusan Allah itu dilengkapi dengan kekuatan surgawi, kekuatan di atas segala kekuatan, maka tugas yang diembankan Tuhan kepada hamba-hambanya itu pasti akan terlaksana dengan sempurna. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan pesimis dengan Indonesia. Jangan menangis meratapi karena saudara dihambat di dalam ibadah dan dalam pelayanan.
yakin percaya dengan sungguh bahwa kalau Tuhan yang sudah memulai, Dia akan memimpin dan Dia akan menyempurnakan pada akhirnya. Jadi karena itu terus berserah, terus mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan dan pelayanan saudara sekalian. Ya, menyertai. Ini bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara ini tidak pernah berjalan sendiri. Sejak saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami kelahiran baru, Alkitab mengatakan bahwa sejak saat itu Roh Allah tinggal dan diam di dalam kamu, dan Dia akan terus menyertai kamu kemanapun pergi. Dikatakan oleh Yesus di sini sampai selama-lamanya. Artinya Roh itu tidak akan pernah undur, tetapi Roh itu akan selalu ada di dalam kehidupan saudara. Nah, karena itu maka jangan takut dengan roh-roh dunia ini. Banyak orang takut setan, takut hantu, takut arwah orang mati. Kalau kami di Toraja itu bilang bombo. Karena orang Toraja itu masih terpengaruh dengan agama animisme itu, maka kalau orang meninggal itu ada arwahnya yang bisa gentayangan kemana-mana. Datang untuk menolong, melindungi keluarganya, tetapi juga bisa melakukan sesuatu yang buruk kepada orang-orang yang memusuhi dan lain sebagainya. Jadi takut. Itu tidak usah saudara takut. Selain itu tidak sesuai dengan Alkitab. Yang jelas bahwa di dalam diri saudara itu ada kekuatan yang selalu menyertai dimanapun saudara berada. Ya, jadi karena itu tidak usah takut. Saya tidak katakan di sini saudara menantang, ya. Seperti Alkitab mengatakan minum racun maut tidak akan mempan. Ya. Itu seringkali juga dijadikan sebagai satu kesombongan rohani dari banyak hamba Tuhan yang begitu bersemangat di dalam menginjil. Mau mendemonstrasikan tentang melawan demonstrasi dari dukun-dukun dan lain sebagainya. Saya dulu waktu masih baru-baru berkunjung ke Lampung Utara, namanya Tulang Bawang. Di situ ada teman saya yang diutus untuk merintis pelayanan di situ, dan awal-awalnya itu pertumbuhan pelayanan itu luar biasa karena dia disertai dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang heran. Saya datang ke sana, saya dengan dia pergi ke undangan dari kepala desa karena dia diundang. Kepala desa itu sunatan anaknya. Lalu dalam sunatan itu dia mengundang grup yang suka makan beling-beling itu, yang suka cambuk dirinya sendiri tetapi tidak terasa apa-apa. Nah, lalu kami di atas tempat yang ditempatkan kami di tempat itu, teman saya berkata begini, saya mau turun untuk menengking dalam nama Yesus. Saya bilang jangan, ya, jangan. Lihat saja, perhatikan saja. Karena kalau kamu turun itu atas dasar dorongan perasaan, atas dasar dorongan sendiri, kamu akan dipermalukan. Nah, jadi saya melihat di situ saudara ada semacam
keinginan untuk juga memperlihatkan bahwa saya bisa, saya lebih hebat karena roh Allah. Itu tidak begitu maksudnya. Tetapi kalau ada orang yang berniat jahat, kamu diberi minum dan di dalam minuman itu dicampur dengan hal-hal yang mematikan, maka itu yang Alkitab katakan sekalipun minum racun maut, tidak akan mempan apa-apa. Nah, jadi jangan saudara demonstratif. Jangan. Karena kalau saudara demonstratif itu berarti apa? Ada keinginan, ada ambisi-ambisi pribadi yang itu justru merupakan celah bagi iblis untuk mempercundangi saudara. Nah, jadi karena itu Tuhan memberikan rohnya tinggal di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya, bukan untuk demonstratif, tetapi justru untuk menjadi perlindungan diri dari semua niat-niat orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Nah, Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, supaya roh itu memberi penghiburan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam diberikan. Ini oke, kita lompat dulu ini Bapak Ibu. Ayatnya. Nah, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang selanjutnya adalah Roh Kudus itu menjaga orang percaya supaya tetap hidup di dalam kesucian. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-55. Bagaimana Roh Kudus itu melindungi orang-orang percaya supaya senantiasa hidup di dalam kekudusan. Ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau kita baca di dalam Alkitab, di bagian yang lain Alkitab mengatakan begini, bahwa tanpa kekudusan seseorang tidak dapat melihat Tuhan. Jadi Stefanus pada waktu itu yang situasinya itu sangat memungkinkan dan sangat beralasan kalau dia berbuat dosa. Katakanlah begini, semua kata-kata, semua niat-niat orang yang jahat kepada Stefanus yang datang dari kelompok-kelompok yang sudah kita baca tadi itu Stefanus bisa saja menjawab, merespon dengan kata-kata yang barangkali tidak suci begitu. Tetapi justru karena ada Roh Kudus di dalam diri Stefanus, maka walaupun situasi di sekitarnya itu berpotensi untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa dengan kata-kata dan perasaan, katakanlah amarah kepada orang-orang yang menghakimi dia tanpa membuktikan kesalahannya itu, termasuk di sini nanti sudah itu adalah Stefanus, ada Paulus gitu. Ya. Tetapi Stefanus tidak merespon kata-kata
makian dan juga tindakan-tindakan yang jahat itu dengan perasaan dan kata-kata yang buruk. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga dia tetap hidup dalam kesucian, kekudusan, dan karena itu dia bisa melihat Allah di taktanya dan melihat Yesus yang ada berdiri di sebelah kanannya. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kita supaya kita ditolong, diberi kemampuan untuk bisa berkata tidak kepada hal-hal yang bersifat dosa. Katakanlah seperti menyimpan amarah. Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa menyimpan amarah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakanlah di dalam meledak-ledak secara emosional, Roh Kudus itu akan bekerja untuk meredam perasaan yang mau meledak itu, sehingga kita kembali kepada penguasaan diri. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada Bapak Ibu tidak hanya untuk mendemonstrasikan, memanifestasikan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ajaib dari Tuhan, tetapi Roh Kudus itu juga bekerja untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk menjaga diri agar senantiasa hidup dalam kondisi yang sesuai dengan karakter Allah secara khusus di dalam kekudusannya. Nah, jadi saudara-saudara, ya yang 15 itu saya undur untuk yang akan datang. Ya. Kita melihat di sini bahwa ternyata Roh Kudus itu punya aneka ragam peran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu saya mau tekankan jangan picik. Lalu saudara mengatakan pendeta A itu penuh dengan urapan, tetapi pendeta B itu kering kerontang. Ya, jangan. Karena ada yang berkata bahwa gereja karismatik, gereja Pentakosta itu penuh dengan Roh Kudus. Tetapi gereja Protestan, gereja Katolik itu hampa Roh Kudus. Itu satu pendapat, satu penilaian yang sangat subjektif. Dan itu juga akibat dari hanya memahami pekerjaan Roh Kudus itu di dalam satu sisi. Tetapi sampai sejauh ini saudara-saudara, kita sudah melihat ada 15. Ya, sudah 15 pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Masih ada 15 lagi. Ya, sejauh ini yang saya dapatkan, dan itu saya akan sampaikan di dalam 2 sesi yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu, pada malam ini saya kira cukup dulu pembahasan saya, pemaparan saya kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh menyimak, memikirkan lagi, kemudian Bapak Ibu boleh memberi komentar, tambahan, atau juga mungkin ingin memperjelas bagian-bagian yang ingin diperjelas. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Pak Sam. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya tema kita pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kalau masih ada waktu yang tersedia, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Dipersilakan Ibu Ali. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dengan temanya adalah support system yang akan dibawakan oleh Ibu Grace Sumilat SMG dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian besok di hari Sabtu 6 Juli 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat
Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema sukses melewati pintu yang sesak. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Deborah Anggraini Sutanto dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, dan ini adalah kelas terakhir di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan belajar tentang materi alfabet Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang kelima ya Bapak Ibu, dengan tema Matres Leksionis. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum men-subscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan. Ya, baik Bu Aling, terima kasih pengumumannya. Bapak Ibu, itulah kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menit lebih atau berdiskusi, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute. Ayo Bapak Ibu dipersilakan. Ya, baik. Sambil menunggu, kita lanjutkan Pak Daniel mengenai tema kita pada malam hari ini. Sudah ada dibahas sekitar 8 item yang di sesi kedua ini. Nah, sambil menunggu, ada yang saya catat yang perlu saya tanyakan. Mungkin ini yang memang terjadi di beberapa tempat. Yang nomor 14 itu, menyertai orang percaya. Yang seperti kesaksian Pak Daniel itu, waktu ada undangan di Tulang Bawang di Lampung itu, ada pertunjukan-pertunjukan yang memainkan kebolehan dengan keduniawian, maka teman Bapak itu mau memperlihatkan kebolehannya dia karena dia disertai oleh Tuhan. Tetapi untung ada Bapak Daniel di sana untuk memberikan untuk menahan. Nah, itu. Kadang-kadang kita lihat seperti itu juga ada hamba Tuhan ya, bukan kita menuduh. Dan saya juga pernah melihat seperti itu, ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa lebih daripada itu. Untuk lebih jelas Pak Daniel, memang apakah dia menunjukkan kebolehannya karena dia disertai oleh Tuhan, dia percaya bahwa dia bisa menengking dalam nama Yesus. Apakah harus seperti itu? Apa itu menunjukkan kesombongan atau kebolehannya? Bagaimana Pak Daniel? Ya, terima kasih Pak Sam. Kalau kita berdoa untuk orang sakit dan kita mengatakan di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa jahat dalam diri orang ini kami tengking, itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah.
Tetapi kalau katakanlah begini, ya kan di Jawa kan ada banyak untuk kuda lumping itu kan. Ya, saya beri kata Iya, di kuda lumping itu. iya, iya, iya. Nah, pada saat mereka sedang pertunjukan seperti itu lalu masuk ke tengah-tengah mereka dengan dalam nama Yesus atas kuasa Roh Kudus. Kalau tidak ada satu perintah yang jelas-jelas langsung, saya harap Bapak Ibu jangan masuk di situ. Karena bukan pada konteks itu saudara diperintahkan untuk tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Itu bukan pada konteks itu. Karena itu apa? Saudara sedang mau memperlihatkan diri tetapi bukan atas dasar pimpinan Roh Kudus, tetapi atas dasar ambisi dan boleh dibilang arogansi spiritual di dalam diri saudara. Dan saya tidak setuju dengan itu. Ya, di mana saja Pak Sam ya, menghadapi orang sakit, menghadapi orang susah mana saja, itu kita dibolehkan oleh Alkitab untuk mengatakan di dalam nama Yesus kami thanking, boleh. Tetapi sekali lagi bahwa tidak ada jaminan si pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kalau dia menghadapi orang-orang sakit, maka melalui dia orang itu pasti sembuh. Ya, saya sudah buktikan itu. Maurice Cerullo, kemudian Paul Choyongi dari Korea, di Indonesia pendeta Yakub Nawai yang era tahun 80 itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan mujizat-mujizat. Tetapi ternyata juga jangankan orang lain, dengan diri sendiri saja mereka tidak bisa melawan sakit penyakit itu. Itu artinya apa? Bahwa bukan atas kehendak orang-orang itu mujizat terjadi, tetapi karena Tuhan memakai mereka untuk menyatakan mujizatnya. Ya, jadi tidak ada seorang pun pendeta yang boleh mengklaim, dan jemaat jangan sampai membranding seorang hamba Tuhan dengan kata mujizat, bahwa pendeta ini punya mujizat kesembuhan, pendeta ini punya mujizat impartasi Roh Kudus. Itu tidak ada, ya. Kita hanya melakukan, soal terjadi atau tidak itu adalah kedaulatan daripada Tuhan sendiri. Nah, jadi Pak Sam begini, saya dorong Bapak untuk tidak usah takut mendoakan siapa saja. Ya, di dalam konteks mendoakan, katakan saja karena itu bahasa Alkitab, tetapi sekali lagi bahwa jangan coba-coba untuk mendemonstrasikan dengan situasi-situasi yang tertentu. Saya kira itu Pak Sam, Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Dari semua yang sudah kita bahas malam ini dengan tema karya roh dalam kehidupan orang percaya, ada 8 item itu. Mungkin kalau ada tambahan atau sebagai closing statement bisa ditambahkan Pak Daniel dan langsung ditutup dengan doa berkat. Persilakan Pak. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tujuan dari pertemuan kita ini adalah untuk memperdalam pemahaman saudara tentang doktrin-doktrin Alkitabiah. Nah, ini kita bahas tentang doktrin Roh Kudus, dan saya mau supaya Bapak Ibu tidak lagi hanya percaya, tetapi sekarang memahami bahwa ternyata Roh Kudus itu berkarya dengan begitu banyak cara di dalam kehidupan orang-orang percaya, begitu banyak tujuan. Dan karena itu maka saya sudah katakan tadi itu, jangan sampai saudara menjadi orang Kristen yang picik, yang pemikirannya sempit, yang memakai kacamata kuda. Tetapi buka wawasan saudara untuk melihat secara terang benderang bahwa walaupun orang-orang itu tidak disertai dengan tanda-tanda mujizat dan yang heran itu, tetapi itu bukan berarti mereka tidak punya Roh Kudus. Karena untuk kuat di dalam penderitaan seperti Paulus tadi itu juga adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi jangan terlalu cepat membanding-bandingkan satu pendeta dengan pendeta lain dan juga diri saudara dengan orang lain, tetapi yakini bahwa di dalam diri saudara ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan berkarya dengan kehendaknya sendiri untuk membawa saudara kepada apa yang dia inginkan saudara capai di dalam hidup ini. Nah, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu untuk semakin dalam, semakin luas mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini kami boleh belajar banyak hal tentang pekerjaan Roh Kudus,
dan kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena banyak hal dalam kehidupan kami yang mungkin selama ini kami belum paham, tetapi ternyata itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Tuhan tolong kami untuk senantiasa menaklukkan diri kepada kedaulatan Roh Kudus, dan dengan demikian apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami akan tercapai untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada malam ini, baik sebagai operator, sebagai moderator, dan juga yang menangani hal-hal yang teknis di belakang layar. Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan tolong mereka, agar mereka dapat terus membaktikan diri secara tulus dan dengan segenap hati, sehingga apa yang mereka lakukan itu sungguh memuliakan Engkau. Sementara kami akan berpisah, kami mengakhiri kelas ini, kami mohon kiranya Roh Kudus dapat terus membimbing kami di dalam berkata-kata, di dalam berpikir, dan juga dalam bertindak, sehingga apapun yang kami lakukan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kami berdoa dan mengakhiri pembelajaran Alkitab pada malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. Baik, Pak Daniel, terima kasih. Pembelajaran firman pada malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau siaran ulang. Terima kasih juga Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas bisa kita tonton ulang atau disiapkan pertanyaan. Masih ada direncanakan 2 sesi lagi untuk beberapa minggu ke depan, nanti akan dilihat di YouTube Sema Adonai. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.